Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kajian kitab, dan di hari Senin kita kembali di pembahasan kitab Renungi Perjalanan Hidupmu. Dan senang sekali, Alhamdulillah, sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala, yang mana pembahasan ini adalah buku yang ditulis langsung oleh beliau juga. Dan seperti biasa, insya Allah nanti dalam beberapa waktu ke depan Ustadz akan melanjutkan pembahasan terkait kitab yang kita bahas, Renungi Perjalanan Hidupmu. Dan seperti biasa nanti ketika atau jika masih ada kesempatan, kita mempersilahkan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kita di tanya jawab melalui line interaktif kita ataupun platform digital kita. Baik, melanjutkan pembahasan, kita persilahkan Ustadz tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita masih bersama buku Renungi Perjalanan Hidupmu. Kita masih di bagian awal dari buku ini. Insya Allah pagi ini kita akan meneruskan ya ke pokok-pokok bahasan yang ada di dalamnya. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai di kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita pertemuan terakhir membicarakan tentang bagaimana kedekatan manusia dengan malaikat. Ya, salah satu yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita adalah para malaikat yang selalu menyertai kita, baik yang memang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi, mencatat, dan menyertai anak Adam, ya, seperti ya, malaikat muaqibat, atau disebut juga malaikat waidullah yang ada di dalam hati setiap muslim, atau malaikat raqib atid, kiraman katibin, hafadhah, yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Ya, malaikat-malaikat ini selalu hadir dalam hidup kita. Maka salah satu hubungan yang harus kita jalin adalah hubungan kita dengan malaikat, persahabatan manusia dengan malaikat. Ya, mereka begitu dekat sebenarnya dengan kita, walaupun mereka tidak terlihat. Ya, karena mereka termasuk makhluk yang gaib, tidak bisa dilihat oleh mata kita. Tapi bukan berarti tidak ada. Ya, keberadaan mereka ada di sekitar manusia. Allah Subhanahu wa taala bahkan menciptakan sebahagian malaikat untuk mengurus urusan manusia, seperti yang sudah kita jelaskan. Ya. Nah, maka salah satu hubungan yang harus kita jalin adalah hubungan persahabatan kita dengan para malaikat ini. Ya.
bahwa malaikat ini adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Ya, nah demikian. Akan tetapi kedekatan ataupun hubungan malaikat dengan manusia ini akan selalu berbanding terbalik dengan kedekatan iblis kepada atau setan kepada manusia. Ya, dua sisi yang berbeda. Ya, dua sisi yang berbeda. Kedekatan manusia dengan malaikat itu berbanding terbalik dengan kedekatan manusia dengan setan. Artinya, ketika kita mendekat dengan setan, malaikat menjauh. Ya, malaikat menjauh karena hal-hal yang tidak diridhai dan disukai Allah. Misalnya, malaikat akan keluar pergi menjauh dari rumah yang ada di dalamnya gambar makhluk yang bernyawa. Ya, atau malaikat akan pergi menjauh dari rumah yang ada di dalamnya anjing. Ya, dipelihara anjing di dalam rumah itu. Nah, malaikat akan menjauh. Ya, demikian juga malaikat akan menjauh dari hal-hal yang tidak baik, tidak hal yang buruk ya. Misalnya malaikat akan menjauh ketika seorang itu masuk masjid dengan bau bawang, ya. Bawang merah, bawang putih, atau makanan yang berbau. Maka malaikat yang ada di masjid itu akan menghindar dari orang itu, akan menjauh dari orang itu. Ya, nah demikian. Nah, ketika seorang itu melakukan hal yang keji, buruk, maka malaikat akan menjauh. Ya, nah secara otomatis ini dua sisi yang berbeda. Ketika malaikat menjauh, yang mendekat kepada manusia adalah setan. Ya, yang mendekat kepada manusia adalah setan. Maka ketika seorang hamba berbuat dosa dan maksiat, malaikat akan pergi menjauh darinya. Dan secara otomatis setan pun mendekat kepadanya. Ya, dan Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa di antara akibat buruk perbuatan maksiat adalah bahwa dosa dan maksiat itu akan menjauhkan seorang hamba dari wali-walinya, pelindung-pelindungnya, makhluk yang paling bermanfaat dan peduli dengan memberikan nasihat kepadanya, makhluk yang mendatangkan kebahagiaan ketika dekat dengannya. Siapa mereka? Mereka adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dirinya. Ya. Sebaliknya, dosa dan maksiat akan mendekatkan pelakunya kepada musuhnya. Ya, makhluk yang paling besar tipu dayanya, makhluk yang paling berbahaya baginya, dia adalah syaitan. Karena sesungguhnya apabila seorang hamba berbuat maksiat kepada Allah, maka malaikat akan menjauh darinya sesuai dengan kadar kemaksiatan. Ya, bahkan malaikat akan menjauh darinya dalam jarak yang sangat jauh disebabkan satu kedustaan yang dilakukannya. Ya, salah seorang ulama salaf mengatakan bahwa jika seorang hamba berada pada pagi hari dan maka malaikat dan setan akan bergegas ingin mendekati hamba ini. Jika hamba ini mengingat Allah, bertakbir, memuji, bertahlil kepadanya, zikir pagi ya, maka malaikat akan mengusir setan dan akan melindungi hamba tersebut. Namun jika ia memulai hari tanpa melakukan hal itu, malaikat akan meninggalkannya dan setan pun akan menguasainya. Ya, nah demikian. Ketika seorang hamba zikrullah, malaikat yang akan mendekat kepadanya. Ketika seorang hamba itu berbuat dosa dan maksiat, maka malaikat itu akan menjauh darinya. Setan yang akan mendekat. Nah demikian. Malaikat akan selalu berada di dekat orang atau hamba yang taat, hamba yang dapat mengendalikan hawa nafsu, maka malaikat pun akan melindunginya, ya, baik ketika dia hidup maupun setelah matinya, bahkan ketika ia dibangkitkan, ya, seperti yang Allah gambarkan itu, Allah sebutkan itu dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah, wa abshiru, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka, yaitu surga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Kamilah nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindungmu, kamilah para pelindungmu dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Jadi malaikat akan melindunginya, baik ketika dia hidup maupun setelah dia mati, di dunia maupun di akhirat. Nah demikian, ya, itu para malaikat. Nah jika malaikat telah melindunginya, berarti ia telah dilindungi oleh makhluk yang paling tulus dalam memberikan cinta, manfaat, dan kebaikan kepadanya. Malaikat pun akan meneguhkan pendiriannya, membimbingnya, menguatkan hatinya, dan membantunya. Ya, Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal ayat 12, Allah mengatakan, "Id yuhi rabbuka ilal malaikah." Dan ingatlah ketika Allah mewahyukan kepada para malaikat, "Anni ma'akum." Sesungguhnya aku bersama kamu. Fatabbitul ladina amanu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang beriman. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk meneguhkan orang-orang yang beriman, memberikan sabat, keteguhan ya kepada orang-orang yang beriman. Nah, demikian. Jadi persahabatan dengan malaikat adalah persahabatan yang paling bermanfaat. Ya, yang akan selalu melindungi hamba tersebut. Ya. Nah, demikian. Dalam kondisi bagaimanapun, dimanapun, yang malaikat akan senantiasa melindunginya. Ya. Nah, ketika ia merasakan kedekatan malaikat kepada dirinya, maka dia pun akan merasakan ketenteraman dan ketenangan, kedamaian dan keamanan. Maka dari itu, ketika kita berbuat kebaikan, ada rasa aman, nyaman, tenang, damai. Ketika kita buat dosa, ada rasa cemas, khawatir, takut. Ya. Nah, itu karena kedekatan dan jauhnya malaikat. Ketika malaikat mendekat, ada rasa nyaman, damai dalam hati. Tapi ketika malaikat menjauh, ada rasa khawatir, takut. Karena seolah-olah kita nggak ada pelindung. Seolah-olah nggak ada yang melindungi kita. Nah, jadi seorang hamba, ya kita di kehidupan dunia ini harus ya menjalin kedekatan dan persahabatan malaikat. Ya, nah demikian. Dan malaikat akan senantiasa membela dan menolong seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini. Ya, seperti kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Tiba-tiba seorang laki-laki menghina Abu Bakar. Akan tetapi Abu Bakar hanya diam saja, tidak membalas. Kemudian ia kembali menghina Abu Bakar untuk kedua kali. Namun Abu Bakar tetap diam, tidak membalas. Hingga ketika laki-laki itu menghina Abu Bakar untuk yang ketiga kalinya, ini sudah 3 kali dia menghina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pun membalas hinaan tersebut. Maka bangkitlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tatkala Abu Bakar membalas ya hinaan itu, Rasulullah beranjak pergi. Maka Abu Bakar pun heran. Ya, Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah." Abu Bakar menyusul Nabi dan bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, adakah engkau dapati satu kesalahan pada diriku? Apa aku salah?" Dia sudah 3 kali mencaci, memaki, menghina diriku. Aku cuma balas sekali. Ya, aku cuma membalasnya sekali.
Maka Nabi SAW menjawab, nazzala malakun minas sama'i yukadzibuhu bima qala laka. Ya, tadi sebelum kamu membalas, malaikat turun dari langit untuk mendustakan perkataannya terhadapmu. Ya, falamma intasarta waqa'a syaitan. Namun ketika kamu membalasnya, membela diri dengan membalas hinaan itu, waqa'a syaitan. Setan pun datang. Ini isyarat bahwa ketika Abu Bakar membalas, malaikat menjauh. Dan yang mendekat adalah setan. Setan datang mendekat. Falam akun li ajlisa idwaqa syaitan. Maka aku tidak akan duduk, tidak mau duduk ketika setan datang. Ya, nggak ada lagi malaikat sudah pergi. Ya, yang ada di situ adalah setan. Maka aku tidak mau duduk di majelis yang ada setan di situ. Datang setan, berduyun-duyun datang setan ke situ. Sementara malaikat pergi. Nah demikian. Coba lihat ya bagaimana malaikat itu membela orang-orang yang sabar, orang-orang yang menahan diri ya. Nah begitu ada keburukan saja, malaikat itu pun pergi. Ya. Maka majelis ghibah itu malaikat nggak akan mau duduk di situ. Yang datang di majelis ghibah itu adalah setan. Makanya kalau di majelis ghibah yang sedikit lama-lama jadi banyak. Ya, nggak ada sebentarnya, lama, panjang pembicaraan itu nggak ada habis-habisnya. Ya, semakin banyak saja yang digibahi, semakin panjang saja gibahnya. Kenapa? Karena malaikat sudah nggak ada lagi di situ. Ya, yang ada di situ adalah setan. Maka setan pun menggiring orang-orang yang ada di majelis itu kepada riba yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ya, sampai setan itu puas. Ya, nah demikian. Ya, seperti itu. Ya, kita katakan hubungan manusia dengan malaikat. Ya, ketika manusia dekat dengan malaikat, otomatis setan akan menjauh. Namun ketika setan mendekat kepada manusia, maka malaikatlah yang akan menjauh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Maka dari itu kita di dalam kehidupan ini ya bukan hanya bersahabat dengan manusia, orang-orang soleh, itu salah satu tanda keberuntungan kita bergaul ya, kita berteman, bersahabat dengan orang soleh, tapi juga kita bisa bersahabat dengan para malaikat, ya, bersahabat dengan para malaikat, merasakan kedekatan mereka, seperti Nabi merasakan kedekatan dengan malaikat. Dan Nabi merasa malaikat sudah pergi menjauh, Nabi pun pergi dari majelis itu. Ini kedekatan dengan alam malaikat ya. Dan ini adalah sesuatu yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Ya, dua sisi yang berbeda ini. Ya, hubungan persahabatan kita dengan malaikat dan hubungan persahabatan anak Adam itu dengan setan. Maka ada orang yang sudah bersahabat dengan setan, dengan mudah setan menggiringnya kepada maksiat. Nggak perlu bekerja keras bagi setan untuk menggiringnya kepada maksiat. Ada orang-orang yang setan itu melakukan segala tipu daya untuk menjerumuskannya kepada maksiat. Itu semua bergantung kepada kedekatan hamba itu kepada musuhnya ini, setan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka dari itu ya Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat khusus untuk orang-orang yang beriman. Ketika seorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, Allah mengutus seorang malaikat yang bernama Wa'idullah. Ya, apa tugas malaikat ini? Yaitu senantiasa menyertai dan mengawal hamba muslim tersebut. Jika muslim itu ingin berbuat dosa, maka malaikat itu akan berteriak, "Waihak, celaka kamu, jangan lakukan itu. Jangan dekati maksiat, jangan dekati dosa." Ada itu malaikat ya yang menyertai setiap muslim. Ya, Nabi mengatakan
Itulah dia wa'idullah ala qalbi kulli muslim di akhir hadis tersebut. Ya, hadis Sam'an itu. Ya. Itulah dia wa'idullah, malaikat penasihat Allah. Penasihat-penasihat dari Allah. Itu malaikat muaqibat. Namanya malaikat muaqibat itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala ya menyebut malaikat ini dengan sebutan malaikat muaqibat ya. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Ya, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi seorang muslim, di hati setiap muslim. Ya. Nah, maka ya coba lihat ketika kita mendekat kepada ketaatan, ada kedamaian. Ada kedamaian. Nah, ketika kita mendekat kepada dosa dan keburukan, ada rasa takut, khawatir, dan bimbang. Ada perasaan bersalah, ada perasaan berdosa, ada bisikan di telinga kita, jangan lakukan, jangan lakukan. Walaupun akhirnya mungkin teriakan itu kalah dengan bisikan setan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika kita lebih mengikuti bisikan setan, maka malaikat ini pun akan menyingkir. Maka setanlah yang akan mendekat. Ya, setanlah yang akan mendekati hamba itu. Artinya mendekat sini menguasai hamba itu. Ya, maka dia pun memilih bisikan setan daripada teriakan malaikat. Ya, mendengarkan teriakan malaikat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya itulah dia manusia di antara dua pengaruh tadi ya. Dua makhluk yang gaib tadi, ya. Malaikat dan setan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kenapa setan ini begitu membenci manusia? Ya. Seperti ada dendam gitu ya terhadap anak Adam. Nah, di sini kita akan lanjutkan poin berikutnya di dalam buku ini, yaitu awal permusuhan antara manusia dan setan. Ya, dalam hal ini pemimpinnya yaitu iblis. Iblis ini pemimpin setan. Ya. Yang mana iblis mengerahkan pasukannya, setan-setan ini, untuk merusak anak Adam, menyesatkan anak Adam. Kenapa? Iblis begitu dendam kepada manusia, anak Adam. Nah, ini ada sejarahnya. Itu musuh kita, dan kita harus tahu dan sadar bahwa kita hidup di dunia ini ada musuh. Ya, ada musuh yang senantiasa mengintai waktu kita lengah, waktu kita lalai, waktu kita lupa. Ya, nah demikian. Jadi di sini kita jelaskan dulu perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Nah, ini kadang-kadang agak rancu bagi sebagian orang. Siapa itu setan, siapa itu jin, siapa itu iblis. Ya. Nah, sebenarnya ketiga istilah ini sama. Ya. Yang satu itu sifat, yang satu nama, yang satu itu jenis. Jin adalah jenis makhluk bernama jin. Dia adalah makhluk yang diciptakan dari api, ya, diciptakan dari api. Itu kita katakan jin, jenis makhluk. Iblis adalah nama salah satu jin. Ya, ada salah satu jin yang namanya iblis. Jadi iblis itu nama. Ya. Ya. Siapa iblis ini? Dia adalah jin yang paling terkemuka di kalangan jin-jin lainnya, di tengah jin-jin lainnya. Ya, dia adalah jin yang paling berilmu. Ya, sebelum diusir dari surga ini, dia adalah jin yang paling utama daripada jin-jin lainnya. Artinya dia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh jin-jin yang lain.
dia punya pengaruh jin ini, ya si iblis ini, ya. Itulah yang Allah sebutkan di dalam surat kita katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 50, ya Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka sujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis yang enggak mau sujud. Nah, ini termasuk istisna, ya, apa namanya? Ya, yang berbeda dari mustasna minhunya. Ya. Nah, demikian. Ya. Ya, kita katakan misalnya ya, contohnya ini kalimat, ya. Misalnya kita katakan semua lembu sudah masuk kandang kecuali kambing. Ya, akhirnya lembu yang masuk kandang, kambing nggak masuk kandang, kan begitu ya. Keduanya jenisnya berbeda, yang satu lembu, yang satu kambing. Nah, itu contoh dalam kalimat, dan itu dalam bahasa Arab bisa, bahwa yang dikecualikan itu tidak termasuk bagian dari yang dikecualikan. Ya, nah demikian. Wallahu alam. Nah, berlaku juga di sini. Ya, jin, iblis bukan dari kalangan malaikat. Karena malaikat semuanya sujud. Nggak ada yang nggak sujud. Yang nggak sujud itu iblis. Ya, nah ini akan jelas dari lanjutan ayat tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana minal jinni. Iblis ini dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Tapi dia keluar dari perintah Allah. Dia melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Ya, nah, apakah kamu jadikan iblis ini dan juga ya pengikut-pengikutnya, turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada aku? Wa hum lakum adu, sedangkan mereka itu adalah musuhmu. Ya, nah demikian. Itu penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi iblis ini adalah ya dari kalangan jin. Namanya iblis. Adapun setan itu adalah sifat. Bagi orang-orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala disebut setan. Yaitu makhluk yang durhaka disebut setan. Maka ada manusia yang disebut setan juga, setan dari kalangan manusia, itu manusia-manusia yang durhaka disebut setan. Jin-jin yang durhaka disebut setan. Pengikut-pengikut iblis disebut setan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan iblis Allah sebut sebagai setan. Ya, iblis Allah sebut ya sebagai setan. Itu Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Allah mengatakan, ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh syaitan, diperdaya oleh syaitan. Sebagaimana syaitan telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari sorga. Siapa yang mengeluarkan ibu bapa kita dari sorga? Adam dan Hawa. Iblis. Iblis datang dan memperdaya Adam dan istri. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut iblis itu sebagai syaitan. Bahkan dia adalah pemimpin para syaitan. Dialah pemimpinnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, jadi nah ketiga istilah itu sebenarnya saling terkait ya. Jin itu adalah kita katakan jenis, ya jenis makhluk yang diciptakan dari api. Itu yang dikatakan oleh iblis sendiri, ya. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan dia dari tanah. Ya. Nah, ini pengakuan iblis ya. Dia tahu itu bahwa dia diciptakan dari api. Dia dianggap dirinya lebih mulia. Karena api bisa membakar tanah, begitu logikanya, ya. Maka dia pun menolak perintah sujud kepada Adam. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala ya bahwa setan ini bukan hanya dari kalangan jin,
ada juga manusia yang dijuluki setan, ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu setan yang membisikkan ya kejahatan ke dalam hati manusia dari kalangan apa? Jin dan manusia. Jadi setan itu ya bisa juga dari kalangan manusia. Orang bilang manusia-manusia berhati setan atau manusia-manusia yang memiliki sifat setan. Maka dia disebut setan, ya. Sayatinul ins wal jin. Setan-setan dalam bentuk manusia dan jin. Karena setan itu sifat untuk siapa saja yang durhaka kepada Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala, dia disebut setan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi jelas antara ketiga istilah ini supaya tidak tercampur baur satu sama lainnya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jadi bukan ya makhluk yang berbeda. Jin itu adalah makhluk, ya, satu jenis makhluk. Iblis itu salah satu darinya, namanya iblis, ya. Dan setan itu adalah sifatnya, ya. Allah menyebut iblis itu sebagai setan karena sifatnya yang durhaka melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian. Nah, ada apa dengan iblis ini? Ya, ya kita tahu ya bahwa jin ada yang muslim dan ada yang kafir. Ya, artinya apa? Jin itu tidak semuanya buruk. Ya, seperti manusia, tidak semuanya manusia itu buruk, ada yang baik, tidak semua baik, ada yang buruk. Ya. Jin juga demikian karena jin ini termasuk makhluk yang diberi beban, ya, diberi perintah dan larangan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jin. Seperti ya halnya makhluk-makhluk yang lain. Hanya saja malaikat ya tidak akan mendurhakai perintah Allah. Sementara jin dan manusia ya ada yang melaksanakan perintah Allah dan ada yang mendurhakainya, ada yang menolaknya. Itu jin dan manusia. Ya. Jadi jin sama dengan manusia. Dari sisi apa? Mereka mendapatkan perintah dari Allah. Ya, kemudian jin ini juga ada jenis kelaminnya, ada laki-laki dan perempuan. Ya, ada laki-laki dan perempuan. Ya, jin sama seperti manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Mereka berkembang biak. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak berkembang biak. Malaikat langsung Allah ciptakan dan diciptakan untuk menaati Allah. Ya. Nah, nggak ada jenis kelaminnya malaikat itu, nggak ada malaikat laki-laki, malaikat perempuan, nggak ada. Manusia dan jin, sakolain ada. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Mereka diperintah untuk beribadah sama seperti manusia. Ya. Nah, jadi ada jin yang baik dan ada jin yang jahat, ada. Allah mengatakan dalam surat Jin ayat 11. Wa anna minna as-salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Dan sungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada pula orang-orang yang tidak demikian halnya, artinya orang yang tidak saleh. Ya, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ya, dan sebagaimana juga halnya manusia, jin ini juga lahir dan hidup. Ya, afwan lahir dan mati. Ya, mereka berkembang biak. Ya, dengan adanya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Allah mengatakan tentang jenis kelamin laki-laki dan perempuan bagi jin ini ya. Ya, doa masuk WC itu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubusi ya. Ini adalah bentuk jamak dari khabis, ya, salah satu ya kita katakan nama iblis. Afwan, nama jin. Khubusi, khabis. Ya, dan khaba'is jamak dari khabisah. Ini para ulama menjelaskan yaitu jin laki-laki dan jin perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin. Bahwa dahulu kala ada laki-laki dari kalangan manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Jadi ada jin yang disebut laki-laki.
Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, mereka juga akan mengalami kematian. Mereka juga menikah sama mereka, ya, karena ada jenis kelaminnya. Dan mereka juga mengalami kematian. Ya, seperti kisah Khalid ibn Walid yang berhasil membunuh jin perempuan bernama Uzza. Ya, jin perempuan bernama Uzza. Diriwayatkan dari Abu Tufail, dia bercerita, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau mengirim Khalid ibn Walid ke daerah Nakhlah, tempat keberadaan berhala yang bernama Uzza. Akhirnya Khalid mendatangi Uzza dan ternyata Uzza ada 3 buah. Ternyata Uzza itu adalah 3 buah pohon samuro. Ya. Maka Khalid pun lantas menebang ketiga pohon tersebut. Ya, ketiga pohon ini terletak di dalam sebuah rumah. Khalid pun menghancurkan bangunan rumah itu. Setelah itu Khalid menghadap Nabi SAW dan melaporkan apa yang telah dia lakukan. Maka Nabi bersabda, kembalilah karena engkau belum berbuat apa-apa. Maka akhirnya Khalid pun kembali, ya. Nah, tatkala para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi itu sambil berteriak, wahai Uzza, wahai Uzza. Akhirnya Khalid pun mendatangi puncak gunung itu. Ternyata Uzza itu berwujud perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Nah, dia ketika itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Maka Khalid pun menyabetkan pedangnya ke arah jin perempuan itu dan berhasil membunuhnya. Nah, setelah itu Khalid kembali menemui Nabi SAW dan melaporkan apa yang telah dikerjakannya. Maka Nabi pun berkata, nah, itu baru Uzza. Kamu telah membunuh Uzza itu. Nah, demikian, ya. Nah, hadis ini riwayat An-Nasa'i dan di dalam Sunanul Kubra, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di dalam kitab Sahihul Musnad. Ya. Nah, demikian. Jadi itu, ya, dalil, ya, bahwa, ya, mereka mengalami kematian dan mereka ada jenis kelamin ini. Uzza ini ternyata jin perempuan, gitu, ya. Ya, kalau dalam bahasa umumnya, awamnya disebut hantu, kan begitu, ya. Itu akhirnya jin sebenarnya, ya. Nah, apakah itu ada? Ada. Dan dia bisa menampakkan wujud, bisa. Dan dia bisa berubah wujud, bisa. Ya, seperti Uzza ini jin perempuan yang berwujud. Ya, dia menampakkan dirinya kepada Khalid ibn Walid dalam bentuk perempuan telanjang yang terurai rambutnya. Rambutnya panjang, begitu, ya. Ya, kalau orang sekarang mereka akan mengatakan itu hantu, kan begitu, ya. Nah, sebenarnya itu jin. Wujudnya seperti itu yang dilihat oleh Khalid bin Walid. Dan Khalid pun membunuhnya. Ya, mengacungkan pedangnya, mengayunkan pedangnya dan membunuh, menyabetkan pedangnya ke arah jin itu. Jin perempuan itu, dan akhirnya membunuhnya. Nah, Nabi pun berkata, kamu telah membunuh Uzza. Itu baru Uzza. Ya. Nah, demikian. Jadi pohon itu bukan. Ada 3 pohon yang sudah ditumbangkan, dipotong oleh Khalid. Ya, ternyata bukan. Itu bukan Uzzanya. Nah, Uzzanya ternyata di puncak gunung dia. Ya, nah, itu yang diseru oleh orang-orang musyrik, memohon pertolongan, memohon sesuatu kepada Uzza itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, jadi ya, kita katakan ini Uzza ini nama, ya, nama jin juga, ya, dan dia ternyata perempuan, dan ternyata jin ini juga bisa mati, ya, seperti manusia. Wallahu. Baik. Nah, itu dia kita katakan tentang jin ini, ya. Dan apa namanya, ya, iblis tadi adalah kita katakan salah satu jin yang paling terkemuka, paling berilmu di antara jin-jin yang lainnya, ya, yang, ya, dia merasa lebih tinggi kedudukannya daripada jin-jin yang lainnya, sehingga jin-jin yang lainnya itu ikut juga kepada iblis ini.
ya ikut juga kepada iblis, menjadi bala tentara iblis. Ya, walaupun ya yang menjadi bala tentara iblis itu bukan hanya jin, manusia pun banyak yang menjadi bala tentara iblis ini. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Adapun setan itu adalah ya kita katakan sifat ya. Siapa saja yang melawan Allah ya, yang bersekutu dengan iblis, maka dia disebut setan. Nah, demikian. Dan ia bisa dari kalangan jin, bisa juga dari kalangan manusia. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi ya, siapa musuh-musuh. Siapa mereka? Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Nah itu dia. Ya Allah menyebut ya, ada manusia yang disebut setan juga. Kenapa? Karena dia bersekutu dengan jin untuk menyesatkan anak Adam. Mereka saling membantu satu sama lain. Wallahu a'lam. Ya, nah demikian. Itu ya kita untuk meluruskan antara tiga istilah yang kadang-kadang menjadi rancu. Ya, jin, iblis, dan setan, kan begitu ya. Wallahu a'lam. Nanti akan kita lanjutkan ya dengan apa sebenarnya yang terjadi pada iblis ini. Ya, sehingga dia begitu memusuhi kita dan mengerahkan bala tentaranya untuk ya memudorotkan manusia, menyesatkan manusia. Nanti akan kita lanjutkan. Dan ini kita perlu tahu ini. Dan ini tidak bisa lepas dari perjalanan hidup kita di dunia. Kita akan selalu menghadapi musuh kita. Musuh yang tidak akan pernah melepas kita. Tidak akan pernah membiarkan kita walaupun sekejap mata. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafur. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS ataupun bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV, kita bacakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Salah satu doa yang mustajab adalah doa di waktu sujud dalam sholat. Lalu apakah itu dalam sholat wajib atau sholat sunnah? Dan apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia ya Ustaz? Terima kasih Ustaz, dari Bapak Samsul di Sulawesi Barat. Silakan Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, itu benar. Ya, aqrabu ma baina al-'abd wa rabbih ya as-sujud. Kondisi di mana seorang hamba paling dekat Allah, paling dekat dengan hambanya adalah waktu sujud. Itu paling dekat. Ya, maka fa'aktsiru du'a fihi, kata Nabi. Maka perbanyaklah doa waktu sujud. Nah, perkataan Nabi ini berlaku umum. Sabda Nabi ini berlaku umum. Maka fa'aktsiru fihi doa. Perbanyaklah doa pada waktu sujud. Berlaku umum. Pertama, untuk sholat wajib dan untuk sholat sunnah sama saja. Yang kedua, untuk semua sujud di dalam sholat, baik rakaat pertama, kedua, ketiga, ataupun sampai rakaat keempat, kalau 4 rakaat. Ya, dan juga umum, baik itu sujud pertama maupun sujud kedua, karena dalam setiap rakaat kan ada 2 sujud ya. Baik sujud pertama maupun sujud kedua. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Baik, yang kedua, apakah boleh bahasa Indonesia atau bahasa lain? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara salah satu ya kita katakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah perbedaan ya di antara manusia. Ya, termasuk perbedaan warna kulit dan perbedaan bahasa. Ya, nah
Nah, itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan itu di dalam Al-Qur'an ya. Ya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, surat Ar-Rum ayat 22 ya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Yang sampai hari ini manusia belum bisa membatasi ataupun mengukur seberapa luas langit dan bumi itu. Ya, nah demikian. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Dan juga perbedaan bahasa dan warna kulit kamu. Yang pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, orang-orang yang memiliki ilmu. Coba lihat, ya bahasa itu dari Allah. Ya maka kadang-kadang sebagian orang menyebut misalnya bahasa Inggris bahasa orang kafir. Itu ciptaan Allah, bahasa Inggris termasuk di dalamnya bahasa Indonesia juga. Maka jangan disifatkan sebagai bahasa kafir. Ya. Bukankah banyak muslim yang berbahasa Inggris? Bahkan dari lahir dia berbahasa Inggris. Karena dia mungkin orang Inggris. Ya. Tapi dia muslim. Ya. Apakah ya dia salah karena dia berbahasa kafir begitu? Kan tidak, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau bahasa Inggris bahasa kafir kata orangnya. Lalu bahasa Indonesia masuk kategori bahasa apa? Bahasa Indonesia masuk bahasa apa jadi? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Walaupun Allah memilih salah satu bahasa atau beberapa bahasa lebih utama dari yang lain, tapi bukan berarti yang lain buruk, enggak. Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Nabi yang terakhir dan sebagai bahasa kitab suci yang terakhir, yaitu Al-Quran. Ya, ini lebih utama. Tapi bukan berarti bahasa yang lainnya itu buruk, enggak. Bahkan dinamai bahasa kafir begitu. Jangan pelajari bahasa kafir itu. Nah, berapa banyak sekarang muslim yang berbahasa Inggris di luar sana? Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka sejak lahir dia pakai bahasa Inggris. Nah, jadi nggak ada yang salah dengan bahasa. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bahasa kita di Indonesia aja, selain bahasa Indonesia ada namanya bahasa daerah. Ribuan bahasa daerah mungkin di Indonesia, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lisan manusia berbeda-beda. Ya, nah maka dari itu untuk berdoa di dalam sujud silakan memakai bahasa yang kita mengerti. Karena Nabi berkata, "Falyad'u masya'a." Silakan dia berdoa menurut apa yang dikehendakinya. Nah, apa yang jadi kehendak kita kadang-kadang nggak bisa semuanya diungkapkan dalam bahasa Arab. Apalagi kita bukan orang Arab. Bahasa Arab bukan bahasa ibu. Yang ngerti bahasa Arab aja belum tentu bisa mengarang doa pakai bahasa Arab. Maksudnya doa-doa dari apa yang dia kehendaki, kebutuhannya, hajatnya. Itu yang sudah belajar bahasa Arab. Apalagi yang awam, nggak ngerti dia bahasa Arab. Lalu dia ingin berdoa di dalam sujud. Apakah dia nggak bisa doa gara-gara nggak ngerti bahasa Arab? Tidak. Dia boleh berdoa di dalam sholat, bahkan di dalam sujud dengan bahasa Indonesia. Atau bahasa daerah. Atau bahasa yang dia mengerti. Ya, nah demikian. Itu tidak membatalkan sholatnya, tidak. Karena dia tidak berbicara. Kalau yang membatalkan sholat itu berbicara. Ya. Nah dia berdoa, ini bukan berbicara.
berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sholat itu kan doa, munajat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, berdoa dengan bahasa yang kita mengerti itu lebih khusyuk di dalam doa. Karena kita mengerti apa yang kita baca. Ya. Nah, ketika kita berdoa minta sesuatu, kita tahu apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena pakai bahasa kita. Yang nggak boleh itu adalah membaca zikir-zikir salat dengan bahasa selain Arab. Misalnya zikir salat ya, waktu sujud apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu nggak boleh ditranslasikan ke dalam bahasa apapun. Itu harus kita baca seperti yang dibaca Nabi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Adapun setelah itu ada doa yang mau kita panjatkan kepada Allah, silakan berdoa walaupun pakai bahasa selain Arab. Wallahu a'lam. Sama seperti membaca, kita mengutip doa dari Al-Quran di dalam sujud untuk berdoa. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, doa sapu jagat. Itu kan ada di dalam Al-Quran. Apakah nggak boleh baca doa sapu jagat di dalam sujud misalnya, karena itu cuplikan petikan dari ayat Quran? Jawabannya apa? Boleh. Misalnya petikan dari ayat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Itu kan doa-doa dari Al-Qur'an. Boleh nggak dibaca waktu sujud misalnya? Wah, kan dilarang baca Quran waktu sujud. Iya, yang dilarang baca Quran. Misalnya kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad waktu sujud ya. Enggak boleh. Tapi kalau kita baca itu sebagai doa, silakan, enggak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikian. Jadi janganlah kita terhalang berdoa karena saya nggak ngerti bahasa Arab kan, ya. Rugi kita nanti. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan para pemirsa Rosyad TV, kita persilahkan kembali bagi yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630, atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Adit di Bandung, Pak Husnul. Dengan Adit di Bandung. Pak Adit, silakan Pak Adit, pertanyaannya langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustaz. Begini, Ustaz, terkait dengan tema ini, dahulu waktu saya di tahun 2000 waktu saya masih SD, Ustaz, saya mengalami kecelakaan bersama dengan ayah dan juga adik saya. Menggunakan motor ditabrak oleh mobil. Namun yang saya aneh itu, Ustaz, saya merasa ditarik oleh seseorang ke belakang. Kemudian saya melihat seorang tersebut cuman punggungnya saja. Terus kemudian saya lari menghampiri ibu saya yang nolong ayah sama adik saya. Tapi saya nggak ada yang sedikit pun lecet atau berdarah atau apa. Tapi melihat motor ayah dan adik saya ini pada ya gitu, Ustaz, pada berdarah gitu sampai dirawat di rumah sakit. Nah, itu yang mau saya tanyakan, apakah saya ditolong oleh Allah melalui malaikat atau bagaimana, Ustaz? Dan ini sampai hari ini saya masih ingat betul, Ustaz. Begitu saja, Ustaz. Mohon pencerahannya. Syukran juga khairan. Iya. Pengalaman-pengalaman seperti ini banyak dialami oleh manusia. Allah sendiri menurunkan malaikat-malaikatnya untuk menolong nabinya, membantu nabinya di peperangan Badar. Itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang turunnya malaikat-malaikat Allah pada peperangan Badar. Dalam surat Ali Imran itu Allah ceritakan bagaimana ya malaikat-malaikat itu hadir ya bersama Nabi, menolong Nabi. Ya, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, "Idz taqulu lil mu'minin." Dan ketika kamu berkata, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman, "Al yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum
Bukankah cukup bagi kamu pertolongan dari Rabb kamu dengan diturunkannya bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Diturunkannya 3.000 malaikat. Ya, 3.000 malaikat. Nah, jadi ya malaikat memang ditugaskan dekat dengan kehidupan manusia seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, ada malaikat yang ditugaskan muakibat yang menjaga yahfazunahu min amrillah, menjaga manusia dengan perintah Allah. Jadi malaikat itu melakukan atas perintah Allah kepada siapa yang Allah perintahkan menurut apa yang Allah kehendaki. Ya, hingga banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang nggak masuk akal ya, seperti yang antum alami ya. Selamat begitu, nggak ada luka apapun, sementara yang lainnya luka. Artinya apa? Ada semacam satu kemustahilan gitu ya. Ya, tapi itu terjadi gitu. Nah, itulah dia ya makhluk-makhluk yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, yaitu malaikat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ketika malaikat-malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaga seseorang, maka orang itu akan terlindungi ya dengan perlindungan malaikat. Itulah dia makhluk Allah yang bernama malaikat, dia tidak jauh dari kehidupan kita. Ya. Maka manusia itu sebenarnya bersahabat dengan malaikat. Dan persahabatan itu sangat dekat, tapi bukan kepada sembarang orang. Ya, kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang baik, ya. Karena malaikat itu adalah makhluk yang mulia, suka kepada hal-hal yang mulia. Ya. Makhluk yang terhormat dan suka kepada hal-hal yang ya kita katakan terhormat, ya, mulia begitu. Wallahu a'lam bishawab. Suka kepada kebaikan, ketaatan, ya, kesalehan, ya, suka kepada ilmu. Ada malaikat yang memang mencari majelis ilmu, ya, nah, mendengarkan ilmu. Nah, itu malaikat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan dia hadir, ya. Kadang-kadang itu pengaruh dari ya kita katakan ketaatan, zikir misalnya. Ya, ada mungkin pengalaman sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin, dia zikir pagi, selamat ya dari celaka kan begitu ya. Nah, itu ya salah satu bentuk ya yang nyata ya bagaimana malaikat-malaikat ini hadir dalam kehidupan manusia. Ya, hadir dia dalam kehidupan manusia. Kadang, tapi ya kita nggak bisa merekayasanya, artinya ya nggak bisa kita perintah. Malaikat itu nggak bisa diperintah sama manusia. Dia cuma menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dekat dengan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya, dan Pak Adit di Bandung, mudah-mudahan jawaban Ustadz bisa mencerahkan. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau tanya hukum donor organ dalam Islam seperti apa? Misalnya kita berwasiat kepada keluarga ketika meninggal nanti boleh mengambil organ tubuh saya untuk keperluan penelitian dan lain-lain. Silahkan Ustaz. Ya, kalau untuk mayat muslim tidak boleh ya, karena muslim tidak boleh dirusak baik dia hidup maupun setelah dia mati. Terhormat, maka jenazahnya pun dimandikan, dikafani, diperlakukan dengan baik. Enggak boleh dirusak. Ya. Nah, demikian. Itu pada dasarnya seperti itu. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ini dalam buku ya, apa namanya fatwa-fatwa seputar kedokteran dan kesehatan. Ya, bahwa nggak boleh ya kita katakan merusak jenazah atau jasad muslim yang sudah mati. Ya, sebagaimana tidak boleh merusak jasadnya waktu hidup. Muslim itu terhormat dia, dimuliakan dia pada saat hidupnya maupun matinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz ke WhatsApp-nya Rosyad TV. Di dalam hadis ada membaca hadis Ustaz, disebutkan bahwasannya orang yang menarik lengan bajunya kelak di akhirat Allah tidak akan memandang orang tersebut. Bagaimana penjelasan tentang hadis tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, itu salah satu cara berbusana yang salah ya, seperti isbal, menyingsingkan lengan baju, maksudnya melipat ya untuk menunjukkan kesombongan, ya, kesombongannya, ya. Nah, itu tidak boleh, apalagi di dalam sholat nggak boleh melipatnya, ya, melipat lengan baju. Jadi harus diurai seperti itu.
Wallahu alam bisawab, ya. Nah, demikian. Mungkin itu masuk nanti dalam kitab Al-Libas, yaitu adab-adab berpakaian. Dalam Islam kita nggak boleh isbal, ya. Ya, nggak boleh juga menampakkan aurat. Ada batas-batas celana ataupun sarung yang kita pakai. Demikian juga baju, ya. Nah, demikian. Ada cara-cara berpakaian yang syar'i yang perlu kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustadz, ke pertanyaan berikutnya Ustadz yang sudah masuk. Ini dari pemirsa Kans Media Sunnah. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Ustadz izin bertanya di luar tema, bolehkah memvariasikan atau selang-seling dalam gerakan sholat yang status derajatnya sama-sama sahih, namun masih khilafiyah? Misalnya bersedekap setelah i'tidal. Afwan kalau ini hadisnya satu namun dipahami para ulama berbeda-beda. Kemudian menggerakkan jari telunjuk ketika duduk tasyahud dan lain-lain. Jazakallah khairan Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, ini kan masalah fikih ya. Kita harus mengikuti pendapat yang paling kuat berdasarkan ilmu yang kita miliki. Dan ketika kita menentukan pendapat yang paling kuat, kita ikuti dan tidak mengikuti pendapat yang lemah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Ya, karena nggak bisa disatukan antara dua pendapat yang berbeda. Ya, nah, misalnya kita berpendapat yang sahih adalah menurut sunnah, ya menurut sunnah menggerak-gerakkan. Ya, artinya itulah yang sahih. Yang satu tidak sahih, kan begitu ya. Nah, bukan masalah Nabi melakukan ini dan melakukan ini, beda. Beda itu. Misalnya meletakkan tangan. Kadang-kadang Nabi meletakkannya begini, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Nah, itu dilakukan Nabi, itu variasi silakan. Artinya variasi di sini kita boleh melakukannya secara bervariasi. Ya kadang-kadang karena Nabi melakukan itu semua, beda dengan ini, gerak-gerakan ini. Karena ada dua kemungkinan Nabi melakukannya atau tidak melakukannya. Sama juga sedekap waktu i'tidal. Ya, i'tidal ya bukan berdiri, beda. Qiyam dengan i'tidal dibedakan, para ulama membedakan. Ya, para ulama menyebutkan berdiri setelah ruku itu dengan sebutan i'tidal. Hanya ada dua kemungkinan, Nabi bersedekap atau tidak bersedekap, bukan Nabi melakukan dua-duanya, beda. Kalau Nabi melakukan dua-duanya silakan, pilihan bagi kita. Saya mau sini. Tapi kalau tidak, maka nggak boleh seperti itu. Itu mendekati yang namanya talfik. Menggabung-gabungkan pendapat ulama secara acak, nggak boleh. Kita diperintahkan untuk mencari pendapat yang paling dekat kepada sunnah dan kita ikuti. Walaupun kita aja bisa saja salah, bisa saja. Ya ternyata apa yang benar, tapi kita harus mengikuti apa yang kuat menurut ilmu yang kita miliki. Ya, jadi nggak boleh saya sebenarnya pendapatnya yang paling kuat tidak sedekap, tapi untuk menghormati orang yang sedekap saya sedekap, enggak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Ya, kalau antum misalnya lebih kuat condong kepada pendapat yang tidak sedekap, ya tidak sedekap. Kalau antum lebih condong kepada pendapat yang sedekap, ya silakan sedekap. Karena menurut keyakinan kita berdasarkan ilmu yang kita miliki, itulah yang dilakukan oleh Nabi, kan begitu ya. Nah, yang lain tidak. Nah, jadi harus dibedakan antara amal-amal salat yang dilakukan oleh Nabi, ya, semuanya dilakukan oleh Nabi tadi ya, dengan amal yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Nabi semuanya, hanya satu ya, cuma ada perbedaan di situ ya, namanya bab fikih, kembali kepada istihad ya, ya ketika kita mengikuti istihad alim juga ya, ya kita tidak salah ya, yang benar dapat berapa 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala, kira-kira demikian ya. Tapi kita tidak boleh menggabungkan antara keduanya, karena ini kan kaitannya dengan apa? Dengan benar atau salah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang sebenarnya Nabi itu sedekap atau tidak sedekap? Ada 2 pendapat ya. Ya, kalau dilakukan dua-duanya seolah-olah Nabi melakukan dua-duanya jadinya. Kan tidak sebenarnya. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Baik. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz penjelasan, bimbingan dan arahannya, dan para pemirsa Rosyad TV. Dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Masih akan terus melanjutkan pembahasan buku Renungilah Perjalanan Hidupmu, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sajikan hari ini bermanfaat tentunya untuk kami dan juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.